pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa sederhana menjadi orang saleh dan salihah, maka beruntunglah dia. Karena di dunia dia bisa nikmati makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, jabatan, pendidikan, segala macam, ya, tetapi itu semua dibawa menuju ke akhirat sana. Saya ingin berbagi sebuah kisah. Ada seorang kaum salafus salih dulu, orang kisah klasik masa dulu. Dia bersama partner-partner, teman-teman bisnisnya, membangun banyak usaha. Tetapi uniknya teman-temannya berbeda sama dia. Dia sendiri berbeda. Dia membagi keuntungan perusahaannya menjadi 3 bagian. Satu bagian, sepertiganya itu disedekahkan di jalan Allah, sepertiganya dikembalikan untuk modal usahanya, dan sepertiga dipakai untuk kebutuhan keluarganya. Sehingga orang ini bisa dikatakan tidak punya tabungan. Tidak punya tabungan. Memang investasinya besar, usahanya maju berkembang pesat, keluarganya terpenuhi. Namun dia tidak punya tabungan karena dia tidak nabung. Setiap sisa dari sepertiga hartanya maka disedekahkan. Teman-temannya sempat berkata sekian tahun setelah berjalan, sesungguhnya kamu tidak punya tabungan. Lihatlah gudang-gudang harta kami penuh dengan harta. Kamu tidak sayang dengan hartamu. Maksudnya kenapa tidak ada tabungannya? Maka dia tersenyum sambil mengatakan, sesungguhnya kalian yang tidak sayang dengan harta kalian. Saya ini saking sayangnya sama harta saya, sampai saya bawa harta itu ke sana, maksudnya ke akhirat. Sedekah ini bukan harta itu hilang. Secara kasat mata, kita kalau berikan sepiring makanan atau sebotol air misalnya, atau uang, ya sekian banyak kita berikan kepada orang lain, atau kita berikan tanah, rumah, mobil, segala macam, secara kasat mata dia menerima fisiknya. Tapi dalam hukum syariat Islam digambarkan itu akan dibawa ke timbangan amal kita pada hari kiamat. Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau pernah menyediakan hartanya cukup banyak lalu disedekahkan kepada orang-orang. Setelah habis harta itu, dia tersenyum lebar. Lalu dia mengatakan kepada murid-muridnya di sekitarnya, lihatlah orang-orang ini jalan membawa amal-amalku ke timbangan amalku tanpa diupah sedikit pun. Begitu dia memahaminya. Maksudnya yang dia berikan dari makanan, dari pakaian, dari harta ini secara kasat mata memang fisiknya diterima oleh orang tersebut. Tapi makanan akan habis dimakan, minuman akan habis diminum, pakaian juga akan lapu pada saat sudah waktunya ya sobek atau tua baju tersebut misalnya. Tetapi nilai itu akan dibawa ke timbangan amal pada hari kiamat. Begitulah gambaran para orang-orang yang memahami bahwasanya dunia boleh dimiliki, tetapi untuk dibawa menuju ke akhirat sana. Kalau ini difahami saudaraku seiman, tidak akan ada persaingan-persaingan negatif dalam jabatan, dalam pekerjaan. Karena orang selalu berpikir bagaimana menunggangi untuk akhiratnya. Tidak ada kecurangan, tidak ada korupsi, tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan yang membuat nanti dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara tentang akhirat Allah sebutkan hanya 43 ayat, tapi semuanya pujian. Semuanya isinya tentang pujian masalah akhirat itu. Kita dengarkan misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana setiap muslim harus bermuamalah dengan umur yang Allah berikan semasa di dunia. Dalam firman Allah dalam surah Asy-Syura yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih. Siapa menjadikan akhirat tujuannya, dia tahu dia akan meninggal, lalu dia punya persiapan untuk menghadapi nanti di akhirat sana, kami akan tambahkan balasan-balasan dan karunia untuknya. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan siapa yang hanya menjadikan dunia sebagai targetnya, hanya sebatas di sini saja, dia tidak pernah berpikir untuk ke akhirat, tidak mau tahu ini halal ataupun haram, tidak mau tahu haknya Allah dalam jabatannya, dalam pekerjaannya, dalam pendapatannya, dalam keluarganya, dalam waktu dan kesehatan apapun yang Allah berikan kepada dia, maka kami akan berikan kepada dia dunia itu, tapi di akhirat dia tidak akan punya sama sekali balasan. Dan Allah memastikan dalam firman yang lain dalam surah At-Taubah ayat 38, kalau dunia ini kecil sekali. Coba nikmat apa terbesar teman-teman yang anda ketahui tentang dunia ini? Mobil paling mewah apa misalnya? Bayangkan mobil itu, rumah yang paling mewah dan paling besar di titik yang paling mewah misalnya di Jakarta. Pekerjaan jabatan yang paling tinggi misalnya, fisik, paras wajah, warna kulit, rambut, ya postur tubuh, semua yang paling ideal misalnya. Pasangan hidup yang paling ya dipuji oleh orang, anak-anak yang paling banyak misalnya. Nah, kita bayangkan semua yang paling besar itu
Dari urusan dunia ini sampai orang semua menjadikan kita buah bibir jadi pembicaraan, semua itu hanya nilainya kecil dibandingkan dengan apa yang akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat bagi orang-orang beriman. Allah kekalkan, bukan perkataan saya. Dalam firman-Nya surah At-Taubah 38, "Fama mata'ud dunya fil akhirati illa qalil." Ketahuilah bahwasanya semua perhiasan dunia, semua apa yang kalian miliki di dunia ini dari jabatan tadi dan apapun yang sudah kami sebutkan atau paparkan tadi, dibandingkan dengan akhirat hanya sesuatu yang sangat kecil. Allah juga mengingatkan dalam surah An-Nisa ayat 77 yang bunyinya, "Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna syai'a." Katakanlah hai Muhammad kepada umat manusia, sampaikan firman ini, bahwasanya kehidupan dunia dan kenikmatan yang di dalamnya hanya sebentar, dan ketahuilah akhirat itu jauh lebih baik dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Apapun yang kita kerjakan akan kita terima balasannya nanti. Allah juga mengingatkan dalam firman yang lain dalam surah Al-An'am ya, ayat 62 ya, atau 32 tepatnya. Allah berfirman, "Wamal hayatud dunya illa la'ibun walahu." Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya waktu yang terlewatkan penuh dengan senda gurau. Seperti orang mimpi saja berlalu. Teman-teman mungkin pernah reunian ketemu sama teman tamatan SD, tamat SMP, tamatan SMA. Lalu kita bilang, "Oh, kamu ingat gak dulu kamu di kelas seperti ini? Kamu ingat dulu kan di halaman sekolah kamu seperti ini?" Seperti kemarin terjadi, padahal mungkin sudah berlalu 40-50 tahun yang lalu. Begitulah kehidupan dunia, semua akan berlalu. Di saat nanti malaikat maut datang menjemput ajal kita, kita akan melihat semua histori hidup kita. Dari mulai jatuh dari rahim ibu kita yang pertama, tangisan pertama, kedipan mata pertama, sampai semua apa yang kita lalui, baik buruknya kehidupan ini, dan akhirnya pada saat kita wafat, oh ternyata hanya seperti ini ya histori saya, gitu kan. Maka rugi sekali kalau seandainya orang melalui masa-masa dunianya ini yang Allah sudah berikan dia untuk menikmati yang halal, kalau dia tidak tujuankan bawa itu menuju ke akhirat sana. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam banyak hadis beliau yang perlu kita renungi sama-sama. Beliau pernah memberikan perumpamaan yang unik sekali. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad, "Inna mat'ama ibn Adam ju'ila mathalan di dunia." Ketahuilah makanannya anak Adam, ya makanan kita semua manusia, semewah apapun makanan tersebut, ya segurih apapun, ya sewangi apapun, apalah sesempurna apapun makanan tersebut, kata Nabi SAW dijadikan sebagai perumpamaan dunia. Wa in kazzahahu wa mallahahu, walaupun dia sudah bumbuhi dengan aneka bumbu, dia sudah berikan garam yang cukup, fandur ila ma yasir, tapi lihat ujung-ujungnya akan kemana. Mungkin kita sudah tahu semuanya akan kemana makanan tersebut, yang dibutuhkan oleh tubuh kita akan jadi nutrisi, sisanya jadi kotoran. Bahkan tidak ada orang di antara kita yang mau menahan ampas kotoran itu. Nabi SAW menjadikan perumpamaan dunia seperti itu. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bertanya kepada seorang sahabat sambil mengatakan, "Kira-kira apa makanan dan minumanmu?" Dia mengatakan, "Susu dan daging ya Rasulullah." Kita tahu ini makanan yang paling favorit, orang semua minum susu, orang semua makan daging, dan biasanya dianggap ini orang yang mampu makan. Maka kata Nabi SAW, "Kalau seandainya sudah kamu konsumsi, akan jadi apa itu?" Maka dia mengatakan, karena dia santun sama Nabi, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, akan jadi seperti Anda sudah tahu." Maksudnya akan menjadi kotoran gitu, yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menjadikan perumpamaan dunia kalian seperti ampas makanan itu. Jadi bukan makanannya lagi, tapi seperti ampas makanan itu. Bapak ibu sekalian, saya bukan sedang menghina dunia, seakan-akan kita jangan bekerja, jangan begini, bukan. Tolong difahami masalah ini. Tapi jangan dunia menjadi target utama sehingga Anda tidak mau tahu ini halal atau haram. Nanti akhirnya dihisap sama Allah SWT. Tapi kalau anda nikmati dunia untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat, itu yang sedang jadi target. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat nanti, ya, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Tapi perhatikan dalam surah Al-Qasas Allah sebutkan akhirat dulu baru dunia. Masya Allah, masjid penuh seperti ini. Kalau azan anda berhenti, break untuk mengerjakan sholat misalnya. Ini maksudnya anda dahulukan akhirat dari dunia. Anda tinggalkan semua aktivitas dunia sementara untuk melapor absen dulu kepada Allah.
Setelah itu Anda aktivitas lagi, seperti itulah. Mungkin seorang pengusaha memberhentikan dulu meetingnya, kemudian dia sholat dulu misalnya, ya. Mungkin kalau Anda sudah pernah umroh haji tidak asing melihat kalau azan toko-toko semua pada tutup di sana, orang tinggalkan untuk pergi sholat. Nah itu yang dimaksudkan, ya. Apapun pendapatan, apapun penawaran, selama haram Anda jauhi karena Anda takut dihisab sama Allah di akhirat. Nah ini maksudnya mendahulukan akhirat daripada dunia. Tapi selama itu boleh, kenapa tidak? Perlu teman-teman garis bawah ya. Saya pernah dengar di tengah-tengah masyarakat kita ada statement mengatakan yang haram aja susah, apalagi yang halal. Dia sembunyi di belakang kalimat ini, seakan-akan yang halal itu susah. Keliru sekali. Keliru. Teman-teman kerja di sini halal, gitu kan? Lembaga pemerintah resmi, masya Allah, pekerjaan jelas, apa yang jadi masalah, gitu kan? Dan sekian banyak pekerjaan halal. Yang haram itu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sedikit ya, sekali lagi, dan hanya sebagai ujian. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, Allah berikan kita nafsu untuk makan daging misalnya. Maaf saya singgung makanan walaupun kita puasa hanya sebagai contoh. Allah berikan kita punya kebutuhan di daging itu karena ada protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita misalnya, supaya menjadi nutrisi tubuh. Jadi konsumsiannya otot kita misalnya. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebutuhan kita terhadap daging ada dan Allah haramkan semua daging, wajar Anda melanggar. Permasalahannya adalah saat Allah haramkan babi, Allah ganti dengan banyak yang lain halal. Sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air halal. Lalu kenapa harus terjerumus pada yang haram? Toh haram itu sedikit. Allah haramkan khamr, jangan konsumsi yang memabukkan, narkotika, minuman keras misalnya. Allah ganti air putih, madu, sirup. Kalau kita Indonesia banyak jamu, banyak yang lainnya. Allah berikan kita hawa nafsu. Karena kalau tidak ada nafsu, suka dengan lawan jenis, maka tidak ada populasi manusia. Kan gitu. Kalau saya di sini sama bapak-bapak tidak suka perempuan, perempuan mungkin akhwat kita di sana tidak suka sama laki-laki, mana ada populasi manusia? Kita nggak akan tuangkan sperma kita tidak akan lampiaskan biologis kita. Tapi Allah bebankan dalam diri kita, tertarik, mata ingin melihat, bibir ingin mencium, tangan ingin memeluk. Memang begitu, kemaluan ingin datangkan kemaluan. Itu fitrah. Tapi Allah haramkan zina dengan cara yang tidak benar. Allah buka pintu lain, nikah. Kan begitu. Ada solusinya, bukan tidak ada. Kenapa nggak nikah saja? Kenapa harus masalahnya di zina? Padahal orang kalau berzina, semewah apapun hotel itu, tetap aja dia ketakutan. Dan permasalahannya, ketakutan dalam biologis membuat kualitas sperma yang nanti merupakan ya ini bibit manusia itu jadi buruk. Sel telur juga kantong manusia jadi buruk. Biologis yang buru-buru dan ketakutan tidak akan maksimal. Dia sendiri tidak nikmati. Di saat wanita itu hamil dari perbuatan zina, dua-duanya malu, keluarganya malu. Anak yang lahir nggak jelas statusnya. Jadi anak zina. Anda kalau kembali ke buku-buku fikih kita, para ulama kita dari 4 madhab yang masyhur, maka mereka sudah menyebutkan anak zina itu tidak ada penisbatan nama pada pemilik sperma. Tidak ada warisan di antara mereka. Ini bahaya sekali gitu kan. Baik, tapi kan saya butuh biologis. Allah halalkan. Nikah itu untuk menghalalkan hubungan biologis kurang dari 1 menit. 1 menit saja. Walinya wanita mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Jadi seakan-akan si ayah ini, ayah perempuan mengatakan, ini anak perempuan saya dulu di rumah saya ya. Makannya, minumnya, pakaiannya, pendidikannya, perlindungannya di bawah saya. Saya serahkan ke kamu, setuju gak? Oh iya, saya terima nikahnya. Fulana binti Fulan dengan mas kawin. Ini kalimat kurang dari 1 menit. Saya berapa kali khutbah nikah di mana-mana, masya Allah diundang. Pada saat diucapkan kalimat ini, saya lihat durasi kurang dari 1 menit. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, wahai Fulan bin Fulan. Saya nikahkan sama anak perempuan saya, Fulana binti Fulan dengan mas kawin ini. Tunai, baik saya terima nikahnya. Fulan, kurang dari 1 menit. Setelah selesai ada 2 saksi, ada kalimat, ada mahar, ya, ada walinya wanita sah. Setelah itu mereka biologis. Bedakan yang haram tadi ketakutan, kalau yang halal semua orang pengantin baru gembira. Kualitas spermanya jadi bagus, sel telurnya juga jadi bagus. Kalau hamil dua-duanya gembira. Semua wanita kalau hamil dari hasil pernikahan resmi, walaupun perutnya besar, ibu hamil ya? Iya, dengan bangga dia sebutkan. Lahir anaknya jadi jelas statusnya. Orang tahu siapa orang tuanya. Islam datang menjelaskan itu. Lalu kenapa terjerumus pada yang haram? Kata Nabi Muhammad SAW, kalau ada yang di sini mengatakan, tapi saya lihat lawan jenis saya tertarik Ustaz.
Kata Nabi SAW, siapa yang tertarik dengan lawan jenis yang tidak halal di luar rumahnya, kembalilah kepada pasangannya, karena pasangannya memiliki apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Kita ini teman-teman sekalian cuma beda casing, tapi sama judul. Saya sama bapak-bapak sini sama kan, judulnya laki-laki kan, beda casing iya. Yang satu mancung, yang satu pesek, yang satu putih, yang satu hitam, yang satu keriting, yang satu lurus, satu pendek, satu tinggi. Beda casing, judulnya laki-laki. Sama kemaluannya ujung-ujungnya. Kan begitu. Perempuan juga sama, beda casing. Syaitan suka mengemas casing itu supaya kita jujur pada yang salah. Oh, ini beda bajunya. Baju aja beda sudah cukup berbuat berzina. Kan ini aneh, gitu kan. Padahal sebenarnya kita sudah punya yang halal. Kata Nabi SAW kepada para sahabat miskin, pernah mereka datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mengalahkan pahala kami. Karena kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka punya kelebihan karena mereka bersedekah dengan hartanya. Kami nggak punya. Kata Nabi SAW, ya, Allah telah memberikan kepada kalian peluang banyak sekali untuk meraih pahala. Kalau tidak punya harta sedekah, masih banyak yang lainnya. Apa kata Nabi? Di kemaluan kalian ada sedekah. Karena orang miskin juga bisa menikah. Artinya biologis halal ada pahalanya. Sahabat heran, ya Rasulullah, apakah kami menggauli istri kami dapat kenikmatan? Kami dapat pahala? Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram, dapat dosa nggak? Kalau zina, tentu saja. Maka kata Nabi SAW, begitu juga pada yang halal, dapat pahala. Ya, makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ini maaf saya cuma menyinggung, ada riwayat masalah itu ya. Beliau saking tahunya besarnya pahala biologis halal, kalau puasa begini, beliau buka puasa sama kurma sama air putih, pergi sholat maghrib, pulang lalu biologis sama istrinya. Bukan makan nasi dulu, karena mengejar pahalanya. Iya, itu anda boleh cari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, supaya tertutup pintu-pintu maksiatnya, gitu kan. Lalu kenapa kita harus terus barang yang halal, barang yang haram gitu? Ya, Bapak Ibu sekalian, selama kebutuhan nikmati dunia, selama kebutuhan dan bukan haram. Boleh nggak saya punya mobil yang paling bagus? Boleh, kalau itu kebutuhan. Kalau Bapak Ibu ikuti keinginan tidak pernah habis. Ya. Kalau mau tunggu diskon di toko-toko dan swalayan, mall-mall itu habis, tidak akan habis sampai hari kiamat. Mall itu selalu ada diskonnya. Butuh nggak? Butuh, beli. Dan Islam bolehkan kita konsumsi halalan thayyiba, yang dibolehkan dan berkualitas. Boleh. Boleh nggak saya kalau masuk satu supermarket misalnya, kita sebentar buka puasa, pengen sekali makan buah, contoh anggur misalnya. Ada anggur berwarna hitam, harganya 200.000 per kilo misalnya. Ada warna merah 150.000. Misal contoh saja ini, kalau saya salah harga maaf, ini cuma segala menyebutkan. Kalau warna hijau misalnya 100.000 per kilo. Anda kebetulan punya rezeki, Anda beli yang warna hitam, itu boleh dalam Islam. Bahkan kalau kita niat menikmati yang halal, dapat pahala. Sudah dapat nikmat makanannya, nikmat pakaiannya, nikmat kendaraan, dapat pahala juga karena kita niat menikmati apa yang Allah telah berikan rezeki. Karena pernah ada sahabat teman-teman sekalian masuk masjid di masa Nabi SAW, bajunya berantakan, rambutnya berantakan, terlihat orang ini susah sekali hidupnya. Pertanyaan pertama Nabi, kamu punya harta enggak? Masa itu orang kalau sebutin harta itu kayak kita sekarang, ya saya punya mobil, saya punya motor. Masa itu orang bilang, iya saya punya unta, saya punya kuda. Itu tunggangan mewah pada saat itu. Maka kata Nabi SAW, lalu mana kamu dari bekas nikmatnya Allah? Kalau gitu kenapa nggak nampak? Islam tidak larang kita berpenampilan bagus, ya kan? Tapi kebutuhan teman-teman sekalian. Kalau kebutuhan silahkan. Kalau bukan kebutuhan tidak akan pernah ada selesainya. Keinginan ini yang sering ditunggangi oleh syaitan agar kita terjerumus dalam pelanggaran agama. Ya, boleh nggak kita kejar proses terbaik? Boleh. Kebutuhan kita butuh. Boleh nggak saya jabatan A pindah ke jabatan B? Ini keinginan untuk kebutuhan Ustaz. Ya itu anda lihat kebutuhan anda. Kalau kebutuhan anda kejar, tidak ada masalah. Silahkan kejar terbaik. Nabi SAW setelah menjadi Nabi, beliau selain Nabi menyampaikan wahyu, beliau juga menjadi raja di Madinah. Mendirikan negara pertama Islam di Madinah. Kan begitu, ada kekuasaan, ada pemerintahan di Madinah. Setelahnya sahabat-sahabat yang terkenal zuhud, 4 orang ini adalah simbol kezuhudan. Kalau teman-teman kembali ke buku-buku zuhud, anda akan temukan nama 4 orang ini masyhur. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. 4 khulafa rasyidin yang menjadi raja umat Islam. Kalau anda baca kitab-kitab zuhud, mendahulukan akhirat dan dunia, anda ketemukan nama-nama mereka. Ada.
Tapi mereka jadi raja-raja, kan? Mereka juga punya kuda yang terbaik, mereka punya rumah, mereka di setiap rumah ada pembantunya. Teman-teman sudah tahu belum kalau Nabi Muhammad SAW sendiri pribadi punya beberapa orang pembantu?